Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, alhamdulillah, saudara semua, asatidzah semua yang Allah muliakan di pagi hari ini, bersyukur kepada Allah, Allah pertemukan kembali kita semua melanjutkan bahasan ilmu tasrif. Ini sambil menunggu rekan-rekan yang lain, kita mengambil faidah sedikit ya dari kitab At-Turuq Al-Manhajiyah tentang ma'rifat arkanil ilmi, rukun-rukun ilmu. Rukun ilmu ini ada 5 ya. Nanti apa saja? Pertama, guru, al-muallim. Yang kedua, al-talib, murid. Yang ketiga, al-kitab, kitab. Yang keempat, al-bi'ah al-ilmiyah, lingkungan ilmiah yang membantu ya kondusivitas dalam belajar. Dan yang terakhir nanti al-manhaj al-ilmi. Belajar itu ada manhaj. Nah, ini 5 rukun nanti yang dijelaskan dalam kitab At-Turuq Al-Manhajiyah. At-Turuq Al-Manhajiyah fi tahsil al-ulum asy-syar'iyyah. Kita baca sedikit dulu. Coba Sadurudi coba baca Ustaz. Labud dalil talibi. Bismillahirrahmanirrahim. La budda lit-talibi an ya'lama qabla syuru'ihi fi talabil ilmi. Lil ilmi arkanan yubna ya. Betul Ustaz. Yubna 'alaiha hadal ilmi wa hiya kal apa ya? Ajnihati. Wahya kal ajnihati lit-ta'iri fala yastati'u at-ta'iru ayyutira bi ghairi ajnahatin Ajnihatin. ajnihatin ya hakada at-talibu la yastati'u ayyuh silal ilma min ghairi ayya'rifa ma hiya arkanul ilmi wa fi hadal maqami yaqulu fadilatud dukturi usamat fadilatud duktur Usamata as-sayyidal azhariyah. Inna arkanal ilmi tushabbihu tashbihu arkanil Islam. Tasbihuhu. Inna arkanal ilmi tashbihu arkanil islami. Wa qala buniyal ilmi wa qala buniyal ilmu ala khamsin ala dzalika ala bururil hadithi buniyal islamu ala khamsin buniyal islamu ala khamsin. Syukran Ustaz. Barakallah. Ya, sudah bagus lah, alhamdulillah. Ya, setidaknya udah tergambar cara baca kita. Kesalahan-kesalahannya hanya minor. Ya, gak terlalu banyak, 11 lah, keliru sedikit. 11 sedikit lah, 11 Ustaz. Sudah bagus, alhamdulillah. Nanti ke depan
eh, mungkin di bulan kedua lah, di bulan Oktober. Jadi nanti setiap awal belajar ya, saya akan tugaskan asatid semua. Nanti misalnya bagian siapa hari ini, semuanya harus kebagian ya. Jadi di rumah nanti misalnya hanya satu paragraf aja segini, satu paragraf memberi memberi harokat, menerjemahkan. Memberi harokat kan, tapi tidak asal harokat. Kalau memberi harokat ya gampang aja. Ustaz Jarwanto fathah semua juga bisa, gak apa-apa. Ini kan bukan ya pakai. Nah, diterapkan ilmu-ilmu nahwu yang sudah dipelajari, ilmu sorof yang sudah dipelajari. Begitu. Itu jadi nanti melatih. Jadi di 15 menit atau 20 menit pertama ke depan. Kalau sekarang ya masih acak dulu gak apa-apa lah. Sekarang mendengar dulu, terbiasa mendengar. Nah, nanti prakteknya seperti itu. Tapi nanti beri harokat, terjemahkan. Gimana caranya satu paragraf itu jangan sampai ada yang salah satupun harokatnya. Ya, seperti tadi udah bagus, ada Sarudi tanpa persiapan kan udah bagus ya. 11 itu sedikit lah, minor. 11 keliruan tuh. Nanti lama-kelamaan insya Allah rapi semua. Gitu. Eh, Labudda lil talibi an ya'lama qabla syuru'ihi fi talabil ilmi. Seorang penuntut ilmu, dia mesti mengetahui sebelum memulai dalam pencarian ilmunya, anna lil ilmi arkanan yubla 'alaiha hadzal ilmu. Bahwasannya ilmu itu memiliki rukun-rukun. Yubna 'alaiha hadzal ilmu, yang dibangun. Ini betul ya tadi. Sarudi dibacanya majhul, yubna. Kita belum masuk ke wazan ini nih, ini mu'tal ya, mu'tal naqis, huruf ilatnya di akhir. Banaya bani binaan banin mabniyun ibni la tabni mabnan mibanan bunia yubana. Belum kita sampai sini. Yubana dibangun. Yubana alaiha hadzal ilmu, dibangun di atasnya ilmu ini, wahya yaitu al ajni hati, seperti sayap-sayap lito iri bagi seekor burung. Ya, rukun-rukun ilmu itu seperti sayap, gak punya sayap ya gak bisa terbang, gak bisa mencapai ilmu itu. Ya, rukun-rukun ilmu itu tadi ada murid, ada guru, ada kitab, ada bi'ah ilmiah, ada manhaj ilmi. An yatiro bi ghairi ajnihatin. Nah, ini bacanya an yatiro. Toro yatiru, masih thulathil mujarrad, tapi dia fi'il mu'tal, mu'talnya di tengah huruf ilatnya, namanya ajwaf. Yatira bi ghairi ajnihatin. Itu tidak bisa terbang tanpa bi ghairi ajnihatin, tanpa sayap. Hakadha talibu la yastati'u an yuhassilal ilma. Begitu pula seorang murid itu, dia tidak akan mampu an yuhassilal ilma, menghasilkan ilmu, min ghairi, tanpa an ya'rifa ma hiya arkanul ilmi, tanpa mengetahui mahia arkanul ilmi, apa itu rukun-rukun ilmu. Fi hadzal maqam, di kedudukan ini, yaqulu fadilatu dukturi Usamata as-sayyidi al-azhari. Ini bacanya kenapa beda Usamata, ini fathah, as-sayyidi kasroh. Usamata itu dibaca Usamata, dia sebenarnya bukan mansub tapi majrur, karena isim ghair munsharif itu tanda majrurnya fathah. Jadi Usamata ad-dukturi, ikut aduktur karena kan jadi mudhof ilaih dari fadilah. Usamata dia jadi badal. Cuman karena kebetulan tanda majurnya bukan kasroh, ad-dukturi Usamata, karena Usama nama yang berakhiran tak marbutoh seperti Hamzah, meskipun dia laki-laki, dia itu masuk isim ghair munsharif yang tanda majrurnya itu adalah fathah. Sama saja apa, isim ghair munsharif udah belajar? Sudah, Ustaz. Udah ya, alhamdulillah. Kan isim ghair munsharif itu gak bisa dikasroh, gak bisa ditanwin. Tanwin. Kecuali ada nanti. Kecuali yang ditanwin boleh. Ada yang ditan
eh, bukan ditanwin. Ketanwin sampai kapanpun nggak boleh. Kecuali boleh dalam beberapa keadaan di kasroh. Seperti sigoh muntahal jumu nanti boleh di kasroh kalau ada alif lam, kalau diidofahkan. Nah, Dr. Usamah As-Sayyid Al-Azhari kata beliau, inna arkanal ilmi tushbihu arkanal Islam. Rukun-rukun ilmu itu menyerupai rukun-rukun Islam. Waqala, dan beliau mengatakan, bunyal ilmu ala khamsi dzalika ala qiraril hadis, bunyal Islam ala khamsin. Ilmu itu dibangun atas 5 perkara itu sesuai dengan hadis, sebagaimana Islam dibangun di atas 5 rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, saum, ibadah haji. Nah, begitu pula ilmu rukun. Nah, rukun yang pertama apa? Mu'alim, guru. Guru itu meringkas waktu, ya, meringkas belajar. Karena sulit sekali menguasai fan-fan ilmu itu tanpa bimbingan guru. Meskipun tidak menutup kemungkinan ya, hari ini apalagi di era informasi yang begitu mudah, akses lintas keilmuan di lintas negara begitu mudah hari ini, ya bisa saja seorang dengan secara mandiri ya, tapi kemungkinan relatif akan lebih lama dibandingkan langsung dengan bimbingan guru. Nah, ini sedikitlah satu paragraf lagi. Al-muallim huwa miftahul ilmi alladhi min ghairihi la yastati'. Ini salah ini. Harusnya la yastati', kurang ya. Kalau ya-nya dibuang, dia majzum, tapi harus ada huruf jazmnya. Ini keliru. Harusnya la yastati', udah, karena gak ada huruf jazmnya. La yastati'u talibu fahmal masailil lati yahwihal kitab wala yakunul ilmu illa bil mu'allim. Guru itu adalah kuncinya ilmu. Orang punya rumah gak punya kunci gak bisa masuk. Orang belajar tanpa guru gak bisa masukkan ilmu itu dengan baik. Alladzi min ghairihi, yang tanpa guru itu la yastati'u talibu, seorang murid penuntut ilmu dia tidak akan mampu fahmal masa ilmu, memahami masalah-masalah allati yahwihal kitab, yang dikandung oleh kitab. Wala yakunu la ilmu illa bil mu'allim, maka tidak akan pernah diperoleh ilmu itu kecuali dengan seorang guru. Li'annahu yuhawilul ilma ila madatin hayyatin, karena guru itu bisa menjadikan ilmu itu ila madatin hayyatin, satu materi yang hidup. Nah, tidak statis ya, dinamis. Maka anal muallim yasqikal ma'rifat, seolah-olah seorang guru itu sedang memberi minum dirimu dengan ma'rifat, pengetahuan, ilmu. Jadi ketika kita kehausan ilmu, guru yang memberikan itu. Fatahsulu 'alal infial al-basyari, maka sehingga kamu akan memperoleh infial itu emosi ya, al-basyari, kemanusiaan, ma'al maklumat, bersama ilmu. Itu beda memang kita baca apa, kitab, misalnya kita belajar usul fikih, baca kitab usul fikih bisa aja, tapi dengan belajar dengan guru itu emosinya beda, ruhiyahnya beda, ma'al maklumat, bersama informasi yang didapatkan, wa yatajalla dzalika fi nabrati saut wa ta'biril wajhi wa isyaratil yadi. Ini yang nggak akan mungkin kita dapatkan ketika belajar itu, tampak ya intonasi suara, kemudian ekspresi wajah dan isyarat-isyarat tangan dari guru, ya itu nggak akan didapatkan. Adab-adab ya, saya pribadi alhamdulillah ya minimal seminggu sekali lah. Jadi memang asatidz semua, baiknya kita punya guru yang integritas keilmuannya teruji secara kapasitas keilmuan, dan integritas akhlaknya teruji.
harus pegang itu guru itu yang kita bisa mulazamah sama beliau bahkan sampai meninggalnya. Kalau ada permasalahan agama apapun tanya kepada beliau. Itu harus kita harus punya cari guru-guru seperti itu. Ya, eh, kalau saya sangat tidak layak, jadi saya masih jauh sekali. Hanya bisa mentasrif saja, hanya bisa mentasrifkan saja. Saya punya guru, alhamdulillah ya di sini di Bandung. Beliau masih muda lah usia 37 tahun lah. Saya udah belajar sama beliau ya 8 tahun lah sampai hari ini ya. Meskipun saya di pesantren yang jadi guru itu, tapi kalau datang ke pesantren ya saya ketemu, berdiskusi, menatap wajahnya, nanya permasalahan agama gitu. Beliau 37 tahun tapi sudah beres, sudah doktor. Hafalan Qurannya mungkin Masya Allah 30 juz. Saya kalau sholat di masjid beliau itu gak mungkin di surat yang sama. Ya, tiap hari itu kalau hari pertama juz pertama, kalau tanggal 2 juz kedua, tanggal 3 juz ketiga. Beda kan kalau kita ngimamin ya suratnya si kuncen itu aja terus. Itu lagi. Pokoknya ya Al-Zalzalah, Al-Adiyat favorit aja. Gak ganti-ganti aja itu aja terus di suratnya. Memorinya hanya Ustaz. Dan memang saya tanya ke anaknya, pokoknya ke anaknya beliau. Anaknya, Ustaz bangun jam berapa? Ya tidur jam berapa, bangun jam berapa? Ya kan ya relatif katanya. Kadang jam setengah 11, kadang jam 11, kadang setengah 12, tergantung kesibukan. Biasanya sampai malam kayak gitu ya masih menulisnya masih aktif. Bangun jam berapa? Ya bangun tuh setengah 2. Kayak paling telat itu setengah 3 katanya. Itu udah telat itu. Masya Allah kata kalau saya setengah 3 itu justru mungkin itu yang terlalu pagi. Ini setengah 2. Cuma 3 jam ya kebiasaannya kayak gitu. Disiplin sholat berjamaahnya Masya Allah. Kedermawanannya luar biasa Masya Allah. Saya banyak dibantu lah. Banyak murid-muridnya yang udah dikasih kitab, dibantu, dikuliahkan. Masih muda beliau. Beliau kayaknya S3-nya di bidang pendidikan Islam, tapi pemahaman fikihnya beliau punya karya ya diktat ulumul Quran, punya diktat ilmu hadis, punya eh, karya di bidang kontemporer tentang pemikiran Islam ya, dan karya-karya di syarah fikih punya syarah Bulugh Maram, punya syarah Riyadhus Shalihin. Beliau sedang menyusun itu sedikit lagi bisa dicetak. Nah, seperti itu penting sekali itu guru itu minimal itu menjaga kekonsistenan keistiqomahan kita dalam ilmu. Saya sering berkelakar lah misalnya ya bercanda lah dengan murid-murid beliau di pesantren itu ya kata-kata saya kadang saya tuh datang ke pesantren tuh ya bukan semata-mata ngajar itu atau belajar itu dapat ilmu. Lihat wajah guru tuh udah seneng banget itu. Jadi kalau lihat wajah guru tuh jadi malu. Itu malu tuh kalau seminggu ini ada malas belajar, ada malas ke masjid, ada ya mungkin ada dosa yang diperbuat. Itu lihat wajahnya udah pengen tobat, udah pengen sholat. Belum dinasihatin udah kayak gitu. Itu Masya Allah orang solih tuh kayak gitu. Nah, harus ada punya guru yang gitu cari dimanapun ya. Saya di daerah Husan punya seperti itu ya. Alhamdulillah saya memang rumahnya dekat, nggak hanya beberapa kilometer dari sini. Ya termasuk saya di Khodimus Sunnah di sini ya. Dulu saya sangat takrim sekali kepada Kiai Nanang Maulana Ishaq. Saya dapat banyak faidah dari beliau. Eh, Kiai Nanang Maulana dan Ustadz Fadil. Saya belajar usul fikih di Khodimus Sunnah itu dengan Ustadz Fadil. Saya belajar adab banyak sekali di kelas dengan beliau, begitu ramahnya beliau ke murid. Beliau tidak menyulitkan ya, kalau belajar itu menyenangkan. Ya meskipun kalau ujian sangat sulit. Nanti
Ustaz Fadil kayaknya semester 3, 4 sudah mengajar ya Ustaz Fadil. Kalau daurah-daurah kayaknya kemarin udah. Pernah belajar sama Ustaz Fadil, Ustaz? Belum, belum Belum Ustaz. ya? Kemarin daurah tuh Ustaz Miftah ya. Ustaz Miftah sama Ustaz Yuhana. Oh iya, Ustaz Miftah sama Ustaz Dian. Nah, dan memang ya ketika kita sudah tahu ya jalannya menuntut ilmu itu seperti itu. Oh ini nih ilmu yang itu bukan hanya semata-mata maklumat informasi itu, tapi ada adab-adab yang dikenalkan. Nah itu Masya Allah. Pentingnya di Khodim Muslimin pun saya dapat faidah-faidah itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, nah itulah ya sedikit saja. Nanti kita baca ke rukun yang kedua lewat saja lah ya. Asani al-talib, rukun yang kedua itu adalah murid. Kita lanjut mentasrifkan. Nasrif. Kita sudah masuk wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Sekarang ifta'ala. Ifta'ala belum kan ya? Belum Ustaz, belum. Ya, sekarang wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun ifta'ila tafta'il mufta'ilun iftu'ila yufta'al. Nah, sebelum masuk ke wazan ifta'ala, kemarin Tajarwanto nanya, ya tanakuhu itu cari itu karena tugas atau lagi-lagi baca kitab? Rajin banget Tajarwanto lagi baca kitab nanya. Kan ada kajian setiap minggu gitu Ustaz. Setiap angkatan. Oh, Masya Allah. Di sana, dekat rumah. Di rumah ada halakoh gitu. Terus Um, saya kan kebetulan pas sampai bab itu lah saya mencoba saya cari di kamus kok. bagus. Iya. Jangan coba-coba, udah aja beneran baca kitab lah. Siap. Udah bagus di saat itu. Nah, saya bagus majlis-majlis kayak gitu. Nah, kemarin tanya tanakuhu katanya diklik di kamus kok gak keluar. Ya Keluar. iya, sampai kiamat gak akan keluar diklik kayak gitu. Nah, caranya itu memang seperti itu ya. Ketika baca kitab itu, setiap kata itu harus tahu akar katanya dari apa, cara menerjemahkannya seperti apa. Nah, maka kemampuan atau skill membuka kamus, mencari dalam kamus itu sangat penting. Ya, pertama nih, ya tentu kalau tasrif ya, kaitannya dengan tasrif, ini hafalkan bentuk-bentuk tasrif, kita harus mengetahui itu bentuk apa di setiap bab. Seperti kata tadi i'tanakuhu, kebetulan kita sebelum belajar ya pura-puranya belum belajar. Kenapa memang belum belajar? Itu wazan ifta'ala kan, ifta'ala belum belajar. Kedua, tasrifnya ini kita langsung ke contoh lah ya. Ini. Nah, ini. Contoh misalnya, ini kan kita sudah download di kamus ya. Nah, contoh kita sedang mencari usaidu. Jangan langsung klik usaidunya, tapi tebak dulu itu isim fiil. Usaidu. Oh, kayaknya ini fiil. Tebak madi mudori amr. Ini kayaknya fiil madi. Oh iya, salah padahal fiil mudori. Itu tebak-tebakan kayak itu harus tepat. Ini fiil madi. Kan kalau ada itu kan kalau tanpa guru tuh ya susah juga. Nebak sesuatu kayak kita kan ngerasa benar. Dan memang kalau ingin mudah baca kitab benar semua itu baca sendiri. Insya Allah benar semua gak ada salahnya. Usahain. Usaidu itu fiil mudori. Oh ini fiil mudori. Domir apa ya? Nah cari kan itu kan kemampuan mentasdif. Kan ini yang contoh ya, pura-puranya kita gak lihat kata sa'ada yusaidu. Oh ini kayaknya dari usaidu. Oh dari sa'ada. Coba tasyawan. Sa'ada yusaidu.
Yusaidu yusaidan yusaiduna tusaidu tusaidan yusaidna tusaidu tusaidani tusaiduna tusaidina tusaidani tusaidna usaidun usaid. Oh, fi'il mudhari dhamir ana. Di kamus jangan cari kata usaidu langsung klik hamzah sin alif ain dal. Sampai kiamat gak akan keluar artinya. Tapi carinya fi'il madinya. Oh, usaidu tuh do fi'il mudhari dhamir ana dari sa'ada yusaidu. Nah, yang dicari itu sa'adanya. Kliknya sa'ada. Seperti kemarin i'tanakuhu. I'tanakuhu. Itu tebak fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Kalau atau isim ya isim apa? I'tanakuhu itu fi'il apa kira-kira? I'tanakuhu. Itu fi'il madhi sudah benar, tapi jangan diklik jamaknya. Jadi kalau kita tahu itu bentuk musana jamak, kliknya adalah uh, mufradnya domir huwa. Iya tanako. Nah, kliknya iya tanako. Jangan itu. Buang wawunya, buang ha-nya. Jadi kliknya hamzah, ain, iya ta, taf, ta, kemudian nun, kof. Iya tanako. Klik aja. Tanako pasti keluar. Coba sekarang Sajarwanto. Klik Tanako. Keluar nggak? Coba Tanako. Iya, kenapa sebentar. Klik Tanako. Jadi kalau Tanako ya gak akan keluar. Tanako. Ya, tahu Ustaz. Apa? Tanako. Ada dua pasti ya, satu berangkulan, berpelukan. Bisa bisa mengadopsi, bisa menyanakan. Nah, nanti dari semua kata-kata itu belum beres. Belum sesuaikan dengan konteks kalimat dan paragrafnya sedang membahas apa. Ya, Tanako itu kalau bahasnya ini paragraf tentang memeluk ya, memeluk. Tapi kan kalau konteksnya sedang mengadopsi anak, jangan terjemahkan memeluk anak, mengadopsi anak. Tapi kalau konteksnya sedang menyampaikan pendapat, jangan memeluk, jangan mengadopsi, tapi menyatakan. Mereka menyatakan i'tanakuhu atau mereka mengadopsinya, mereka memeluknya. Tergantung konteksnya sedang membicarakan apa. Kalau sedang membicarakan tadi mengadopsi anak ya terjemahkannya mengadopsi. Nah, kan belum beres. Nah, caranya seperti itu. Jadi jamak musanna jangan ditulis di kamus. Gak akan ketemu. Ya, tapi mufrodnya itu. Seperti ini kata Sa'ada misalnya ya ini. Bu, ini Sa'ada keluar membantu menopang itu. Sekarang alhamdulillah bisa dimudahkan dengan kamus digital. Tinggal klik sekarang. Ya saya masih mengalami fase kamus manual, Al-Munawir ya, Al-Asri. Itu saya punya 3 saya. Al-Azhar sengaja saya punya dulu beli 3. Karena kadang di Al-Munawir gak ada, di Al-Asri. Al-Asri gak ada, Al-Azhar. Tapi Al-Azhar kadang memang paling sedikit. Yang sering dipakai ya Al-Asri dan Al-Munawir itu. Nyari satu kata juga kan itu skill membuka kamusnya itu Masya Allah. Itu kan kalau ngelempar kucing bisa mati itu pakai kamus itu. Gede. Dan itu bisa Bu. Itu skill dulu saya dimarahin sama guru saya. Saya punya guru ya galak kan. Kalau cari satu kata lama aja misalnya 2 menit 3 menit. Oh lama. Tuh harus beberapa detik. Jadi saya contoh cari cari tanaku di kamus. Itu harus 10 detik harus sudah ketemu. Kan skill itu kan ini dari huruf apa. Kalau Munawir kan bukan dari tanaku. Skillnya dari kata dasar sulasil mujarodnya dari ain, nun, dan kof.
Hamzah dan ta'nya dibuang dulu, cari dulu ain kan abatasa sampai ain, ain a ain ba ain ta ain sa. Jadi ain nun a ainun ba ainun ta ainun sa. Terus sampai anako, cari anako, dicari bawah nanti ada anako, ada tahan nako, ada i'tanako. Nah, carinya i'tanako. Itu saya harus mencari satu kata hanya beberapa detik dulu. Wah, dimarahin kalau agak lama tuh. Soalnya kan ya beliau bagus. Dulu guru saya tuh yang mendidik. Kalau satu kata aja lama, apalagi satu halaman, apalagi satu kitab, itu berapa lama bisa menerjemahkan, memahami itu. Kalau satu satu kata aja lama cari terjemahnya. Nah, caranya seperti itu. Kalau kamus digital, nah tidak seperti kamus Al-Munawir. Seperti tadi, muazannya i'tanako ya tinggal klik i'tanako. Seperti kamus Al-Asri lah. Kamus Al-Asri ya, yang kontemporer itu langsung ke bentuknya. Seperti ini matbah, ya cari matbah. Itu. Nah, contoh kata mukromuna. Itu kalau dicari, ini contoh kata yang ketiga. Kata mukromuna, jangan klik langsung mukromun. Atau ini bukan, kita pura-pura ini belum tahu bacanya. Mukrimun atau mukromun. Kan bisa dua kemungkinan. Bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul dari kata akroma. Akroma yukrimu ikroman. Mukrimun mukromun. Bisa dua. Kalau mukrimun isim fa'il, mukromun isim maf'ul. Tapi kan ini ada wawu dan nun. Oh, ini bentuk jamaknya untuk mudzakkar. Ya, jamak mudzakkar. Mukrimuna, mukromun. Jangan cari mukrimuna, gak akan keluar. Mukromuna pun gak akan keluar. Tapi cari fi'il madinya akroma. Akroma apa artinya? Nanti kita klik ya, akroma. Mukromun ada nggak? Gak akan keluar nih di kamus istek. Adanya akroma, akroma ada. Memuliakan, menghormati. Itu akroma. Jangan baca bawahnya. Nanti kalau di kamus tuh lihat di bawahnya yang lebih mulia. Terlihat semua ya? Ya. Nah, ini kalau ada huruf di akhirnya tidak diberi harokat, itu doma. Akromu berarti itu isim, bukan fiil. Lebih mulia, paling mulia, termulia, itu isim bukan fiil ya. Itu isim tafdil. Kalau yang di atas memuliakan, menghormati, baru fiilnya. Akroma yukrimu. Nah, kan kita udah tahu, oh ini akroma itu memuliakan. Belum beres, sesuaikan lagi dengan katanya yang tadi. Apa katanya? Mukromuna. Oh, akroma memuliakan, kan udah belajar cara menerjemahkannya. Setiap wazan, oh ini mukromuna. Kalau dibaca mukromuna berarti isi maf'ul. Cara menerjemahkan isi maf'ul, asalnya menjadi di. Asalnya aktif jadi pasif. Asalnya memuliakan jadi Dimuliakan. dimuliakan. Mukromuna, jadi cara menerjemahkannya, oh banyak laki-laki yang dimuliakan. Jangan memuliakan, apalagi tambah telah. Kan mukromuna judulnya bukan fiil, judulnya kan isi maf'ul menerjemahkannya. Nah, begitu. Jadi cara-cara menerjemahkan yang sudah dipelajari itu seperti itu prakteknya ya, diterapkan. Begitulah. Baik, alhamdulillah. Nah, ini semua bab dalam kitab tasrif yang kita pelajari itu ada 94 bab. Ya, idealnya semuanya dihafalkan. Alhamdulillah kalau saya mengajar di pesantren, saya semua minta hadus minimal lah. Santri-santri saya dipaksa 94 bab itu hafal semua. Tapi Masya Allah sekarang faidahnya luar biasa. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Saya dari 30 santri ya, yang seangkatan pertama di pesantren saya dulu dengan guru saya yang tadi saya ceritakan itu, 30 santri yang bisa baca kitab tapi lancar lah. Itu ya 10 orang lah. Yang ya kalau santri itu ya ada aja yang kayak gitu. Tapi 10 orang tuh Masya Allah saya ya puas lah.
ya 10 orang yang udah lancar yang bagus. Jadi kalau suruh i'rab bagus, suruh tasrif bagus. Yang itu nerjemahinnya udah bagus. Itu 10 orang, 3 tahun. 10 orangnya ya lumayan. Yang 10 orangnya ya itu penghibur lah, penghibur di kelas. Karena ya saat itu gak bisa diharapkan semua bisa. Ya, itu ada kuasa Allah di sana. Sebagus apapun guru, sebagus secerdas apapun murid ya. Nah, 94 bab itu idealnya semua dihafalkan. Kalau sehari satu bab beres ya 3 bulan ini. Yang jadi ya kan ini kan merangkak aja seminggu 2 bab aja udah luar biasa, udah lumayan. Nah, ini 94 bab. Kalau satu pertemuan 3 bab, berarti 1 bulan kan ada 8 pertemuan kita ya seminggu kan, setiap Selasa, Kamis, Selasa, Kamis, Selasa, Kamis. Kalau 1 bulan berarti kalau 3 bab ya 24. Ya berarti sisa efektif itu sekarang ya 3 bulan lah. Ya minimal 2/3-nya beres kita tasawuf itu. Kalau lancar. Kalau 3 bab kan ini baru 1 bab. Kalau satu tiap pertemuan 3 bab kan ini 1 bab. Kalau 2 bab berarti kan 16 bab. Itu. Kalau 2 bab per pertemuan ya. 2 bab ada 8 pertemuan. Berarti kalau 2 bulan, kalau 24 bab, ya 48 bab. Itu. Kalau saya memang metodenya seperti ini, semua bentuknya dihafalkan dengan baik. Itu. Nah, insya Allah nanti masuk ke bulan Oktober, kita masuk 2 bab per pertemuan. Ya, kita coba 2 bab. Nanti masuk ke bulan November, 3 bab. Itu per pertemuan. Nah, insya Allah. Baik, sebelum dilanjutkan ke ifta'ala yafta'ilu, eh, saya semua sekarang coba terjemahkan berikut ya. Usa'idu ummi fil batbah sallamal khatib alal minbar. Coba terjemahkan semua kalimat ini ya dengan baik dan benar sesuai dengan bentuk tasrif yang sudah diajarkan. Diterjemahkan ini dulu. Saya beri waktu, silakan buka kamusnya ya. Kamusnya klik, yang nggak tahu klik, kalau yang ditanyakan tanyakan. Saya beri waktu 10 menit lah. Coba ya, nerjemahin ini 10 menit. 10 menit terjemahkan ini kira-kira cara menerjemahkannya gimana. Silakan kerjakan dahulu ya, silakan. 10 menit. Afan, Nana izin dulu terlebih dulu. Ini ke belakang.
Ini 5 ini apa tambah yang 3 sebelah itu, Ustaz Arwin? Bukan Ustaz Arwin. Semuanya delapan sama Berarti ila 8 tafar semuanya ya? roba. Oh, saya kira 5 itu ya. Syukron, syukron. Nah, Ustaz.
Baik, cukup ya. Sudah beres semua? Ya Ustaz. Wah, Baru 4 Ustaz. ya baik, alhamdulillah semampunya aja. Ya, gambaran lah begitu ya. Menerjemahkan itu butuh sabar, betul. Pelan-pelan 10 menit. Nanti kalau kelamaan ya hari ini baru 4 kalimat, lama-kelamaan 10 menit itu 4 halaman udah bisa insya Allah. Nomor pertama Ustaz Ahmad, tafadhol Ustaz. Ustaz. Usa'idu ummi fil matbahi. Ya, terjemahkan Ustaz. Eh, ibu Cara menerjemahkannya gimana? Usai ummi itu, usai. usa'idu artinya Ustaz Membantu. membantu. Iya, membantu. Itu usai itu fi'il madi, fi'il mudhari. Fi'il madi. Fi'il mudhari, fi'il madi. Ya. Keliru. Kalau fi'il madi dari apa? Ta'ala. Itu fi'il mudhari dari kata sa'ada. Yusa'idu. Coba tasdifkan yusa'idu, Ustaz Ahmad. Yusa'idu, yusa'idani. Coba tasdifkan. Yusa'idu, yusa'idani. Yusa'iduna, tusa'idu, tusa'idani, yusa'idna. Tusa'idu, tusa'idani, tusa'iduna, tusa'idina, tusa'idani, tusa'idna. Usa'idu, nusa'idu. Nah, itu tuh tadi. Apalah terakhirnya apa? Usa'idu. Usaidu. No, ada kan usaidu ada. Nah, berarti cara berjamaah gimana? Usaidu. Domir apa itu usaidu? Domir ana. Nah, berarti cara terjemahkannya ana. Saya Akan membantu Nah, begitu. Ibu Ibuku. Ibuku di tempat memasak di dapur. Iya, di dapur. Nah, begitu, Zat. Jadi, tebak dulu yang tepat. Kalau ada fiil apa itu? Ya, jadi cara menerjemahkannya sesuai dengan wazan. Kalau fiil mudhari ya fiil mudhari, domirnya apa? Baik. Nomor 2, Ustaz Pandu. Hadir, Ustaz. Mana tadi ada Ustaz Pandu? Keluar lagi. Ustaz Ustaz Bambang ada tadi? Baru keluar lagi. Ustaz Bambang. Tafadhol, Ustaz. Oke. Iya. Nomor 2. Gimana tuh? Nggih, saisone sik ya. Beres. Mimbari tas Taslima ini. Taslima ini. Apa terjemahnya, Ustaz? khotib di atas mimbar. Apa tuh? Salama. Taslima ini kurang tahu tak? Ya. Salama artinya apa?
mengucapkan salam, Ustaz. Salama mengucapkan salam. Taslima ini kira-kira itu bentuk isim apa? Taslimun. Salam. Mana? Ya, musanna. Isim apa kalau dalam bentuk tasrif? Masdar. Masdar. Dalam bentuk Berarti cara terjemahkan masdar. Kan salama fi'il madhi. Khotib itu telah mengucapkan salam alal minbari di atas minbar. Taslima ini 2 kali salam. Kan begitu ya. Cara menerjemahkan masdar itu 1, 2 banyak. Kalau musanna berarti 2 kali salam. Nah, begitu. Nomor 3. Silakan. Ustadz Sabik. Bismillahirrahmanirrahim. Yujahidu fi hifdzil Quran. Yuk, Yujahidu. yuk atau nu itu nu ya. Nujahidu ya. Nujahidu. Kami berjuang di dalam hifdzil Quran, menghafal Al-Quran. Iya. Nujahidu itu fi'il madinya apa, Ustaz? Nujahidu. Jahada. Tasdifkan coba. Jahada. Jahada. Tasrif usul lah. Iya, usul. Jahada yujahidu. Mujahadatan. Ya. Ustaz. Nomor berapa itu, Ustaz? Apalah, gak usah lihat itu insya Allah. Mujahidu. Mujahadatan. Mujahidun. Mujahidun. Mujahadun. Jahadun. Jahid. Jahid. La tujahid. Mujahadun. Mujahadun. Jahadun. Juhida yujahidu. Yujahadu. Juhida yujahidu. Kalau yujahidu maklum, yujahadu majhul. Yujahadu. Nah, begitu ya. Yujahidu, kami akan bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Nah, syukron, Ustaz. Nomor 4. Ustaz Arwin. Baik, Ustaz. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ahsin, berbuat baiklah kamu. Kama Betul. ahsanallahu, sebagaimana berbuat baik Allah berbuat baik ilaika, kepadamu. Iya. Ahsin itu isim fi'il, Ustaz. Fi'il, Ustaz. Fi'il apa? Fi'il amar. Iya, fi'il amar. Kalau ahsana, fi'il apa? Fi'il madhi, Ustaz. Tasdifkan coba. Ahsana yuhsinu. Tasdifkan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Muhsinun. Muhsinun. Muhsanun. Ahsin. La tu ahsin. La tuhsin. La tuhsin. Muhsanun. Muhsanun. Iya. Uhsina yuhsan. Iya, uhsina yuhsanu. Nah, begitu ya. Nah, syukran, Ustaz. Barakallah. Nomor 5. Ustaz Indra. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Antum mukramuna bi adabikum. Artinya kalian dimuliakan dengan adab kalian. Iya, mukramuna itu isim fi'il. Mukramun apa, Ustaz? Apa isim, Ustaz? Isim apa? Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman makan. Isim maf'ul, Ustaz. Maf'ul. Coba fi'il madinya apa? Akroma, Ustaz. Tasdifkan. Akroma yukrimu ikraman. Mukrimun, mukramun, akrim. Akrim la tukrim.
ukromu, Mukromun, mukromun. mukromun, ukrima, yukromu. Iya. Isim maf'ulnya apa tadi dari akroma? Ukromu, Ustaz. Ukrimu, Ustaz. Itu majul. Itu Isim majul. maf'ul. Iya, isim maf'ul. Maf'ul, Ustaz ya. Mukromun. Iya, mukromun. Tasib kan mukromun. Oh. Mukromun, mukromani, Mm-mm. mukromun, Mm-mm. mukromatun, mukromatani, mukromatun. Iya, nah mukromuna ketemu kan ya jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Ya, alhamdulillah. Ya, syukran Ustaz. Apa, Ustaz? Terus wa may yaqtul mu'minan. Ustaz Sabit. Ustaz Sabit Abdurrahman. Iya, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. terjemahkan. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Iya, itu bukan hak ya, keliru itu jahannam. Wa yaqtul mu'minan muta'ammidan. Muta'ammidan itu isim fi'il. Isim Ustaz. Isim apa? Isim fa'il. Fa'il. Fi'il madinya apa? Ta'ammada yata'ammadu. Tasdifkan. Ta'ammada yata'ammadu ta'ammudan muta'ammidan muta'ammidun Muta'ammidun, muta'ammidun muta'ammadun ta'ammad la tata'ammad muta'ammidun. Muta'ammadun kalau zaman makan sama isi maf'ulnya. Muta'ammadun. Muta'ammadun. Tu'um. Tu'ammida yuta'ammadu. Iya, tu'ummida yuta'ammadu. Alhamdulillah. Siapa yang membunuh seorang mukmin? Ini siapa yang tahu? Mukminan kenapa dibaca mansub? Maf'ul Ustaz. Ya, maf'ul bih. Kalau muta'ammidan kenapa mansub? Hal. Apa? Hal. Iya, betul. Hal, bukan naat man'ut ya. Kalau naat man'ut gak cocok. Karena naat man'ut itu cara menerjemahkannya pakai yang. Orang yang beriman yang sengaja. Bukan orang yang beriman yang sengajanya. Yang membunuhnya yang sengaja itu. Siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan dalam keadaan sengaja. Secara sengaja. Nah itu hal. Udah belajar ya hal sama Ustaz Ja'far? Udah. Nah itu, ini contohnya. Hal, menjelaskan keadaan. Jadi cara menebak mansubatul asma itu paling mudah dari terjemah. Nanti sesuaikan. Kalau menjelaskan keadaan, hal. Menjelaskan tempat atau waktu, dzaraf. Menjelaskan objek, maf'ul bih. Menguatkan makna atau menjelaskan bilangan seperti taslima ini yang tadi maf'ul mutlak. Kalau menjelaskan alasan pekerjaan maf'ul li ajli. Ya, kalau yang menjelaskan kebersamaan musyahabah didahului oleh huruf wawu, itu maf'ul ma'ah, tergantung ya. Kemudian, syukran Ustaz. Tasolahu. Ustaz Bobi, apa kira-kira? Ini kira-kira isim fi'il Ustaz? Fi'il tak? Iya betul. Fi'il madi mudhari amr. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari dari fi'il madinya apa kalau fi'il mudhari? Solihu. Soliha. Bukan. Salaha. Apa coba?
Siapa yang tahu tasolahu ini fi'il apa? Bantu Ustaz Bobi. Sallaha. Ini fi'il Amar. fi'il amar boleh atau fi'il madi boleh karena betulan fi'il amar fi'il madinya sama. Jadi ini Ustaz Bobi ini fi'il madi bukan fi'il amar. Meskipun ada datanya Ustaz kan itu datanya kan ada wazan tafa'ala. Fi'il madi tafa'ala ya tafa'alu. Coba Ustaz Bobi tasrifkan. Tasolaha ya tasolahu. Tasolaha ya tasolahu. Tasoluhan. Tasoluhan. Mutasolihun. Mutasolahun. Tasolih. Tasolah. Tasollah. La tatasollah. Mutasolahun. Tusuliha yutasolahu. Iya, tuh udah bagus alhamdulillah nasibnya. Fi'il madinya sekarang tasolaha tasrifkan. Tasolaha tasolahu. Tasolahata tasolahna. Tasolahtuma tasolahna. Iya, betul alhamdulillah. Jadi ada ya tasolaha tasolahu ada. Jadi kalau tasolahu bab 4 Zat. Af'ala, fa'ala. Oh 5. Tafa'ala. Bab yang kelima yang baru dipelajari kemarin. Ya. Ya. Jadi fi'il madi dari tasolaha. Tasolahu. Tasolah itu berdamai. Berarti kalau tasolahu cara menerjemahkannya gimana? Fi'il madi ini jamak. Mereka telah berdamai. Siapa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Iya, mereka banyak laki-laki telah berdamai. Iya, mereka banyak laki-laki telah berdamai. Begitu. Baik, alhamdulillah. Nah, syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Terakhir, siapa yang mau terjemahkan? Ustaz Darwin. Baik, Ustaz. Idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilaihi ba'an. Idza taqarraba jika apabila dan jika sama aja Ustaz ya? Iya. Apabila mendekat ilayya kepada aku abdi hambaku shibron dengan satu jengkal taqarrabtu aku mendekat ilaihi kepadanya ba'an dengan satu hasta. Satu depak. Satu depak ya benar satu depak. Iya. Kalau hasta itu apa bahasa Arabnya? Bukan ba'an. Terus satu depak ba'an. Coba tasrifkan bareng-bareng semua. Taqarraba ya taqarrabu taqarruban. 1, 2, 3. Taqarraba ya taqarrabu taqarruban. Taqarribun mutaqarrabun. Taqarrab la tataqarrabu mutaqarrabun mutaqarrabun. Taqarrabun mutaqarrabun. Nah, tuqurriba. Iya, baik. Alhamdulillah. Baik, nah seperti itu ya. Jadi praktiknya itu banyak-banyak pengalaman menerapkan seperti itu. Semakin banyak pengalaman, maka semakin banyak kosakata yang diingat. Semakin banyak kosakata yang diingat, maka akan semakin mudah membaca kitab. Nah, ini makanya saya sarankan Ustaz semua ikut majelis ya, baca kitab seperti Ustaz Jarwanto tadi bagus Ustaz. Setiap ahad dimanapun lah, dan untuk melatih menerapkan dari wazan-wazan yang ada. Insya Allah untuk ifta'ala nanti hari Selasa lah. Untuk hari ini saya rasa cukup.
Alhamdulillah. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya. Ifta'alanya nanti hari Selasa. Tapi kalau secara mandiri, saya harap ya, saya semua hafalin aja. Bahkan jangan menunggu, saya kan terlalu lama, menunggu satu bab, 1 minggu itu terlalu lama sebenarnya. Kalau ingin lebih cepat, insya Allah bisa. Kalau secara mandiri, misalnya 1 hari 1 bab, ngebut aja sampai beresin kitab tasrif itu, supaya nanti ketika masuk semester selanjutnya ya, karena kan semester selanjutnya itu udah praktek baca kitab di semester-semester selanjutnya dengan Ustadz Yuwana, Ustadz Robi, Ustadz Fadil, Ustadz Miftah, Ustadz Kiai Nanang itu udah praktek baca kitab. Dan biasanya memang yang sering disuruh baca kitab itu yang udah agak ada apa udah lumayan udah kuat. Nah ini supaya kita yang pengen baca kitab dan melatih itu dari sekarang ngebut sehari 1 bab, 1 hari 1 bab, 1 hari 1 bab, hafalkan seperti itu. Baik, alhamdulillah hanya itu mungkin untuk pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari jadi keberkahan untuk kita semua, jadi ilmu yang bermanfaat insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.